yang dikasihi Tuhan, terima kasih sebab kami telah diberikan kesempatan menerima ibadah rumah tangga JOKB. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bersedia dengan kami mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sebagai bahan doa syafaat, mohon dukungan doa dari Bapak Pendeta dan jemaat sekalian. Pertama, kami mengucap syukur keluarga kami dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun juga. Kedua, kami mengucap syukur anak kami Hani mendapat program beasiswa pemerintah kuliah di UPRI. Ketiga, mohon didoakan kepala keluarga dalam tugas dan tanggung jawabnya, dan saya sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak kiranya diberi kekuatan dan kesehatan. Keempat, mohon juga didoakan anak kami Catherine beserta keluarga. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat malam jemaat Tuhan, selamat malam keluarga Bapak Petrus Korompis. Berharap bahwa semua kita dalam keadaan sehat dan senantiasa ada di dalam kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan memulai ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Mari kita berdiri dan mari kita menyanyi dari PKJ 63 bait pertama. Berkumandang di angkasa raya. Kita habiskan ibadah ini. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Petrus Korompis kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita kembali akan memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 37. Bila ku renung dosaku. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih malam ini dalam persekutuan ibadah keluarga. Kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menguatkan, meneguhkan hati kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Membaca firman Tuhan dari kitab 2 Samuel. Hari ini kita dalam pasal 17. Pasal 17 ada 29 ayat. Namun saya akan membaca dalam perikop yang pertama ayat 1 sampai 14. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, pergilah, panggillah juga Husai orang Arki itu supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukannya. Ibu, saudara, terkhusus keluarga Bapak Petrus Korompis. Renungan pada malam hari ini saya berikan sebuah tema, rencana Tuhan tak dapat digagalkan siapapun. Jadi tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Bahkan iblis sekalipun yang punya kuasa lebih besar dari kita manusia, dia pun tak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, saya yakin bahwa kita semua terbiasa berencana, membuat rencana, membuat planning di dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan atau melaksanakannya. Dan memang itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Berencana sebelum melakukan itu sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya semua itu boleh teratur ketika dipersiapkan dengan baik, ketika kita melakukannya bisa
teratur dengan baik, jika rencana itu terencana dengan baik, maka akan lebih nyaman kita menjalaninya. Yang salah itu ketika kita berencana tapi tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi setiap kali kita berencana, kita seharusnya mendahulukan Tuhan, menyerahkan dulu kepada Tuhan. Apakah ini sesuai kehendaknya atau tidak. Supaya rencana kita boleh menghasilkan sesuatu yang memang Tuhan kehendaki. Mengapa? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam Amsal, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Terkadang kita punya banyak rencana tapi tidak terlaksana atau gagal. Karena yang terjadi atau yang terlaksana itu adalah selalu keputusan Tuhan, selalu kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita penting untuk menyerahkan rencana kita kepada Tuhan sebelum kita melaksanakannya? Sangat banyak keuntungannya. Salah satu yang ingin saya bagi ialah ketika kita berencana dan menyerahkan kepada Tuhan, tak kala rencana yang kita bangun itu di tengah jalan gagal atau tidak terlaksana, maka kita yang telah menyerahkannya kepada Tuhan, kita tidak akan mudah putus asa. Kita tidak akan mudah untuk kecewa. Mengapa? Karena kita akan sadar dan memahami dengan baik bahwa selalu keputusan Tuhan yang terbaik. Bukan rencana kita atau bukan keputusan kita. Nah saudara, saya percaya bahwa kita semua dalam hidup ini selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan ketika kita berencana untuk menolong dan membantu sesama kita, kita mengusahakan yang terbaik untuk mereka. Ketika kita hendak melakukan atau berencana untuk menolong mereka. Dan sebagai anak-anak Tuhan, hal itu memang penting dan harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Namun yang menjadi pertanyaan, pernahkah dalam hidup saudara, kalau tadi saya berkata kita punya keinginan semua untuk ketika kita berencana untuk menolong, untuk membantu orang lain, kita melakukan yang terbaik untuk mereka. Tapi pernah enggak di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya punya rencana atau terbersit rencana membuat suatu rencana yang mendatangkan kecelakaan bagi sesama kita. Saya berharap kita tidak pernah melakukannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika sebaliknya yang terjadi? Mungkin tadi saya katakan bahwa kita tidak pernah berencana untuk melakukan yang jahat sama-sama kita. Tapi bagaimana ketika sesama kita yang merencanakan kejahatan bagi kita? Bagaimana respons kita? Apakah kita sebagai orang-orang yang punya status anak Tuhan atau status orang percaya, ketika orang lain merencanakan sesuatu yang jahat terhadap diri kita, apakah rencana itu betul-betul akan mencelakakan kita sebagai anak Tuhan? Atau justru rencana jahat siapapun, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, tak akan mempan sama sekali. Orang membuat strategi atau rencana sejahat apapun, tapi karena kita anak Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya, semua itu tidak akan mempan, tidak akan mencelakai kita. Apakah akan terjadi seperti itu dalam hidup kita sebagai orang percaya? Nah, kembali kepada nas bacaan kita. Nas bacaan kita ini memberikan informasi kepada kita bahwa seorang yang bernama Ahitofel, kepercayaan Absalom, dia memberikan nasihat kepada Absalom yang mengkudeta ayahnya, Raja Daud. Dia ingin mengambil alih kekuasaan ayahnya Daud. Dia ingin menjadi raja. Dan ia mendapatkan nasihat dari Ahitofel supaya Daud yang dalam pelarian ini segera dikejar, kemudian disergap, kemudian dibunuh. Supaya ketika Daud sudah mati, Absalom bisa menjadi raja bagi orang Israel. Rencana Ahitofel merupakan suatu rencana yang sangat bagus dan sangat strategis dan tidak memerlukan banyak pertumpahan darah. Mengapa? Karena dia punya misi untuk membunuh Daud yang sedang dalam keadaan letih
saat itu kurang semangat dan kesempatan baginya untuk menghabisinya. Dan ketika itu terdengar oleh rakyat Israel, mereka bisa berlari dan hanya Daud yang terbunuh. Tidak terjadi banyak pertumpahan darah. Sebuah strategi yang sangat baik yang disusun atau direncanakan oleh Ahitofel. Tapi ternyata Absalom ketika dia mendengar itu memang dia sangat senang. Tapi dia juga membutuhkan Husai untuk mendapatkan nasihat darinya. Kemudian Husai datang dan dia memberikan nasihat kepada Absalom. Sebenarnya Husai ini masih kaki tangan Daud. Dia memberikan nasihat kepada Absalom yang sebenarnya tujuannya supaya Absalom ini yang akan mati terbunuh. Apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Ahitofel, Absalom dan tua-tua Israel yang mengikut Absalom membandingkan kedua nasihat ini. Yang sebenarnya nasihat Ahitofel yang sangat menguntungkan bagi Absalom. Bahwa karena apa? Karena dia bisa membunuh Daud dan kemudian dia bisa menjadi raja. Tapi nasihat dari Husai membutuhkan suatu proses. Tapi kenapa justru Absalom setuju dengan nasihat Husai? Disitulah kita akan melihat Bapak Ibu Saudara bahwa rencana jahat manusia sebaik apapun, sestrategis apapun, tapi kalau Tuhan tidak berkenan dan kalau Tuhan melindungi orang yang Dia kasihi, maka rencana jahat itu pasti Tuhan gagalkan dengan caranya. Nah saudara, cerita ini memberikan pesan yang sangat berarti kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa rencana sejahat apapun yang dibangun, yang disusun oleh manusia untuk mencelakai kita, tidak akan mempan selama Tuhan tidak menghendaki. Dan selama Tuhan berpihak kepada orang yang sungguh percaya kepadanya. Saya percaya 100% Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan akan melindungi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dia akan membebaskan orang-orang percaya ini dari rencana jahat siapapun yang dibangun dalam rencana terbaik apapun. Tuhan pasti akan menjauhkannya selama kita sebagai anak-anaknya setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud memang jatuh dalam dosa. Tapi imannya kepada Tuhan tidak hilang. Dia kembali, ketika dia jatuh dia kembali kepada Tuhan. Karena dia tahu, dia sadar bahwa tempat satu-satunya untuk dia berlari hanyalah Tuhan. Kita pun sebagai anak-anaknya Tuhan saat ini, kita semua orang berdosa. Kita tidak luput dari dosa setiap hari. Tapi jangan sampai iman kita kepada Tuhan hilang. Daud menghidupinya. Dia menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Tapi dia tidak pernah kehilangan pengharapan bahwa Tuhan akan mengampuninya. Dia tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Tempat satu-satunya untuk dia berpaling. Untuk dia datang, untuk dia berlari. Itulah mengapa dia mendapat perlindungan dari Tuhan. Rencana jahat yang dibangun oleh Ahitofel digagalkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Karena dia tahu Daud tetap berpaut kepadanya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi yang namanya rencana jahat dari sesama kita. Kita tidak bisa pernah melarang orang lain untuk merencanakan yang jahat sama kita. Bisa saja orang diam-diam kepada kita. Bisa saja orang lain bersahabat dengan kita. Tapi bisa jadi mereka merencanakan yang jahat bagi kita. Kita tidak bisa melarang mereka untuk tidak menjahati kita. Tapi cara yang terbaik untuk menghadapi mereka, apalagi kalau kita tidak tahu mereka punya rencana jahat, adalah
tetap berpaut kepada Tuhan adalah menjadi seperti yang Daud hidupi. Dia tidak punya tempat untuk berlari selain Tuhan. Dia menjadikan Tuhan satu-satunya untuk ia berlari, untuk ia mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi rencana jahat sesama kita tidak perlu pamer iman kita. Misalnya saya seorang pendeta, ketika ada orang yang menjahati saya misalnya, menyusun rencana jahat kepada saya. Dan saya tahu misalnya, apakah saya akan berkata, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang takut sama Tuhan, apakah seharusnya saya berkata, saya ini kan pendeta, saya ini diurapi Tuhan loh. Tidak akan mempan itu. Kejahatan apapun tidak akan mempan sama saya. Atau mungkin ada orang yang berkata bahwa saya sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, orang mau jahati saya berani menghadapinya, tidak akan mempan. Saya kira sebagai anak Tuhan kita tidak perlu pamer seperti itu. Kita beriman kepada Tuhan, tapi bukan memamerkan seperti yang tadi contoh yang saya berikan. Karena kalau kita melakukan hal itu, berarti kita sedang mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Kita sedang membanggakan diri kita sebenarnya, yang yang justru lebih berfokus kepada diri kita sendiri, bukan lagi sama Tuhan. Perkataan seperti itu justru menunjukkan bahwa sebenarnya saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Dan itu bukan karakter orang-orang percaya. Itu bukan karakter anak-anak Tuhan yang suka pamer dengan imannya. Merasa hebat, merasa lebih dari orang lain. Karena orang-orang percaya yang ditebus oleh Kristus justru memiliki karakter yang sebaliknya. Menjadi orang-orang yang rendah hati. Tidak suka pamer dengan apa yang dihidupinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa iblis yang punya kuasa juga yang hebat di dunia ini. Dulu dia malaikat. Karena jatuh, dia tugasnya mengganggu kita, mencobai kita. Iblis pernah berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Ketika Allah ingin menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Iblis ingin menggagalkan rencana Allah. Bukan hanya ketika Yesus ada di padang gurun, dia cobai. Tapi mulai sebelum Yesus lahir, dia sudah berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Ketika Roh Kudus datang kepada Maria, dan Tuhan berfirman bahwa ia akan mengandung. Iblis sudah bekerja di sana. Dia mengusik Yusuf. Supaya Yusuf meninggalkan Maria. Karena ini merupakan aib. Jika Maria hamil di luar pernikahan. Mereka saat itu masih bertunangan. Bukan sampai di situ. Ketika Yesus lahir. Dia memakai Herodes untuk membunuh anak-anak. Dan Yesus salah satu menjadi targetnya. Yang menjadi target utamanya adalah Yesus Kristus. Yang akan menjadi raja orang Israel. Nah, setelah itu kemudian Yesus dicobai di padang gurun. Dan ketika Yesus pun akan disalibkan. Iblis terus berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah menghendaki. Tak satu pun yang dapat menggagalkannya. Tuhan sudah merencanakan. Tuhan sudah menghendaki bahwa Yesus datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya. Dan tak satu pun kuasa yang harus atau akan menggagalkan rencana Allah. Sebab kuasanya yang tertinggi. Dan itu yang terjadi. Iblis tidak mampu menggagalkan rencana Allah. Karena Allah menghendaki Yesus mengorbankan dirinya. Saudara, apa yang kita pelajari? Rencana jahat apapun dari sesama kita, orang lain, kalau saudara dan saya terpaut kepada Kristus,
kita tidak akan mampu untuk dicelakakan oleh sesama kita. Selama kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan setia kepada kita. Tapi ketika kita mulai tidak setia kepada Tuhan, jangan berharap Tuhan tetap setia. Dia juga tidak akan setia. Bapak Ibu Saudara, ingat Saul yang diurapi menjadi raja pertama bangsa Israel. Ketika dia mulai tidak setia kepada firman Tuhan, roh Tuhan meninggalkan dia. Tuhan pun tidak setia kepada dia, sehingga dia mencari Daud yang dia pakai untuk meneruskan kepemimpinan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup sesuai kehendak-Nya. Jangan takut terhadap rencana jahat manusia terhadap kita. Saya mau berkata bahwa santet sekalipun, guna-guna sekalipun, kalau kita tetap terpaut kepada Kristus, saya yakin 100% bahwa semua itu tidak akan pernah mencelakakan kita. Sebab Tuhan selalu akan menggagalkan semua hal-hal yang jahat yang ditujukan kepada anak-anaknya yang setia kepadanya. Jika Bapak Ibu Saudara setia kepada Kristus, terpaut kepada cinta kasih Kristus, percaya bahwa niat jahat sehebat apapun dari sesamamu tidak pernah akan mencelakaimu. Justru saudara dan saya akan melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan yang luar biasa lewat semua rencana jahat manusia yang tidak akan mencelakakan kita sebagai anak-anaknya. Terpujilah Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur sambil persembahan kita siapkan, kita sambil memuji Tuhan dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat dan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Firman-Mu boleh datang kepada kita, kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur melalui bacaan ini. Kami diingatkan untuk selalu setia kepada-Mu. Selalu terpaut kepada Tuhan, sehingga rencana jahat manusia kepada kami, sehebat apapun, tidak akan mencelakai kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mengamini dan percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada Daud, melindungi dia, juga Tuhan lakukan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Malam ini berdoa bagi keluarga Bapak Petrus Korompis. Tuhan berkatilah segala tugas tanggung jawab mereka. Sebagai suami, sebagai bapak, kiranya ia dimampukan untuk menjalani setiap tanggung jawab yang dipercayakan baginya. Demikian pula dengan istri kekasih dalam tugasnya sebagai ibu rumah tangga, bahkan dalam usaha yang dijalankan. Tuhan kiranya memampukan ia untuk menekuni kepercayaan yang Tuhan berikan. Demikian bagi anak-anak daripada keluarga ini. Berdoa supaya masa muda mereka boleh diberkati. Masa muda mereka
dipenuhi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terkhusus bagi Hani, kami bersyukur bahwa dia boleh menerima beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studinya di UFRI. Biarlah Tuhan ya dimampukan menjalani tanggung jawab ini. Demikian pula dengan anak-anak yang lain. Tuhan menolong supaya mereka boleh menemukan pekerjaan untuk mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka. Dan lewat pekerjaan itu mereka boleh menghasilkan hal yang baik untuk kelanjutan hidup mereka bersama keluarga. Demikian pula dengan keluarga daripada anak mereka, Ibu Katrin bersama suami dan anak-anak. Tuhan menolong supaya keluarga ini juga yang tinggal dengan orang tua boleh senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, bahkan lewat kehidupan mereka di tengah keluarga, mereka saling mendoakan, saling berbagi sukacita satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah bagi jemaat-Mu yang boleh setia beribadah secara online. Kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan ibadah rumah tangga online ini. Masih ada beberapa waktu tersisa sepanjang bulan ini. Tuhan kiranya memberkati semua persiapan ini boleh terlaksana dengan baik. Berkati setiap pelayan, bahkan bagi Pak Diaken Mika Minggu dan Diaken Andri Malotu yang setia untuk melakukan recording pada ibadah ini. Tuhan menolong, diberikan semangat kepada mereka untuk menerima tanggung jawab ini. Terima kasih Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya semuanya ini boleh berkenan kepadamu untuk dipakai dalam pelayanan gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, jemaat Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Saya undang kita berdiri dan mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan sekali lagi dari PKJ 241 bait pertama. Tak kutahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk hidup senantiasa percaya kepada Tuhan, Sang Pelindung kita, orang percaya, bahwa tak satu pun dari kita sebagai anak-anaknya akan dicelakai oleh orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika kita terpaut kepada Tuhan saja. Karena itu, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dari hari ini, besok kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati keluarga Bapak Peter Korompis dan jemaat Tuhan sekalian. Shalom.